pembahasan soal energi kinetik dan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Mutia Ivani, Anisha Khairani, Jaydan Rafif, dan Rizky Adinda Azhar Tanjung. Di sini kami akan menampilkan video pembahasan soal mengenai energi kinetik dan usaha. Selamat menyaksikan. Soal pertama, sebuah truk dengan massa 2000 kilo sedang melaju di jalan raya dengan kecepatan 18 meter per sekon. Tiba-tiba, truk tersebut mengerem dan berhenti setelah menempuh jarak 100 meter. Hitunglah energi kinetik truk saat truk tersebut bergerak dengan kecepatan 18 meter per sekon. Jawab. Diketahui massa truk yang bersimbol M sama dengan 2000 kilo. Kecepatan yang bersimbol V sama dengan 18 meter per sekon. Ditanya, berapa energi kinetik? Penyelesaian. K sama dengan 1/2 mv kuadrat. K sama dengan 1/2 kali M nya tadi 2000, kita masuk M nya itu jadi 2000. 1/2 kali 2000, V nya tadi 18, jadi 1/2 kali 2000 kali 18 kuadrat. 2 bagi 2000 sama dengan 1000, jadi K sama dengan 1000 kali 18 kuadrat sama dengan 324. Jadi K sama dengan 1000 kali 324. K sama dengan 324.000 Joule. Soal kedua, sebuah bola tenis bermassa 0,5 kilo dilempar dengan kecepatan 20 meter per sekon ke arah utara. Sebuah bola kasti dengan massa yang sama dilempar ke arah barat dengan kecepatan yang sama. Hitunglah energi kinetik kedua bola dan tentukan apakah ada perbedaan energi kinetik berdasarkan arah gerak. Jawab. Diketahui massa bola tenis bersimbol M sama dengan 0,5 kilo. Massa bola kasti yang bersimbol M sama dengan 0,5 kilo. Kecepatan yang bersimbol V sama dengan 20 meter per sekon. Ditanya, berapa energi kinetik? Penyelesaian. K tenis sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 kali 0,5 kali 20 kuadrat sama dengan 100 Joule. K kasti sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 kali 0,5 kali 20 kuadrat sama dengan 100 Joule. Telah terbukti bahwa energi kinetik adalah bersifat skalar karena tidak bergantung pada arah, melainkan hanya pada massa dan kecepatan benda saja. Soal ketiga, sebuah peti dengan berat 25 kilo yang ditarik sejauh 10 meter di atas lantai kasar. Gaya tarik sebesar 100 Newton dan arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap lantai. Karena lantai kasar, ada gesekan antara peti dan lantai. Dengan koefisien gesekannya adalah 0,2. Jawab. Diketahui perpindahan bersimbol D sama dengan 10 meter, gaya tarik simbolnya F sama dengan 100 Newton, sudut theta sama dengan 30 derajat, massa bersimbol M sama dengan 25 kilo, koefisien gerakan sama dengan mu sama dengan 0,2, percepatan gravitasi bersimbol G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa besar gaya gesek, usaha gaya tarik dan gesek, dan total usaha atau neto. Penyelesaian. Hitung besar gaya gesek. F sama dengan mu F normal. F normal sama dengan M kali G kurang F tarik kali sin theta. F normal sama dengan 25 kali 9,8 kurang 100 kali sin 30 derajat. F normal sama dengan 25 kali 9,8 kurang 100 kali 0,5. Kan sin 30 derajat itu 1/2 atau 0,5 sama dengan 195. Jadi F sama dengan mu kali F normal. F sama dengan 0,2 kali 195 sama dengan 39 Newton. Hitung usaha gaya tarik. W1 sama dengan F kali D kali cos theta. W1 sama dengan 100 kali 10 kali cos 30 derajat.
W1 sama dengan 100 kali 10 kali 0,866 sama dengan 866 Joule. Hitung usaha gaya gesek. W2 sama dengan minus F kali D. W2 sama dengan minus 39 kali 10 sama dengan minus 360 Joule. Total usaha neto W neto sama dengan W1 tambah W2. W neto sama dengan 866 kurang 360 sama dengan 476. Soal keempat, sebuah benda bergerak pada bidang datar dengan gaya F sama dengan 5I kurang 3J Newton. Benda tersebut bergerak sejauh D sama dengan 10I tambah 6J M. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Diketahui gaya F sama dengan 5I kurang 3J Newton. Vektor perpindahan simbolnya D sama dengan 10I tambah 6J M. Ditanya berapa usaha yang dilakukan pada usaha tersebut. Penyelesaian W sama dengan F kali D. W sama dengan 5 kali 10 tambah kurang 3 kali 6 sama dengan 32. Soal kelima, sebuah troli belanja bermassa 8 kg didorong di atas lantai oleh seorang pembeli. Pembeli tersebut memberikan 3 gaya pada troli. Gaya pertama sebesar 30 Newton yang diterapkan ke arah depan untuk mendorong troli. Yang kedua, gaya kedua sebesar 15 Newton yang diterapkan ke arah belakang oleh hambatan lantai atau gesekan. Ketiga, gaya ketiga sebesar 10 Newton yang diterapkan ke bawah untuk menahan troli agar tetap stabil. Troli bergerak 5 meter ke depan pada jalur yang rata. Diketahui massa yang bersimbol M sama dengan 8 kg, jarak perpindahan simbolnya D sama dengan 5 meter, gaya F1 sama dengan 30 Newton, F2 15 Newton, F3 10 Newton. Ditanya, hitunglah kerja neto yang dilakukan pada troli. Penyelesaian, F neto sama dengan F1 kurang F2. F neto sama dengan 30 Newton kurang 15 Newton sama dengan 15 Newton. W neto sama dengan F neto kali D. W neto sama dengan 15 kali 5 sama dengan 75 Joule. Soal ke-6, sebuah pegas dengan konstanta K sama dengan 400 Newton per M diregangkan sejauh 0,2 meter dari posisi keseimbangannya, kemudian dilepaskan. Selama proses peregangan, gaya yang dilakukan oleh pegas berubah sesuai dengan perubahan panjang pegas. Jawab, diketahui konstanta pegas K sama dengan 400 Newton per M. Perubahan panjang pegas X sama dengan 0,2 M. Ditanya, hitunglah gaya pegas dan mengapa gaya pegas disebut sebagai gaya variabel. Penyelesaian, hukum Hooke. Fx sama dengan minus Kx. Fx sama dengan minus 400 kali 0,2 sama dengan minus 80 Newton. Gaya pegas disebut gaya variabel karena bergantung pada X, sehingga berubah nilainya sesuai dengan regangan atau konversi pegas. Sebuah pegas dengan konstanta K sama dengan 250 Newton per M digunakan untuk melontarkan sebuah bola kecil. Pegas tersebut diregangkan sejauh 0,5 meter dari posisi keseimbangannya, kemudian dilepaskan. Bola tersebut memiliki massa 0,2 kg dan bergerak horizontal. Diketahui konstanta pegas K sama dengan 250 Newton per M. Perubahan panjang pegas X sama dengan 0,5 meter. Massa simbolnya M sama dengan 0,2 kg. Ditanya, hitunglah kerja gaya pegas dan energi kinetik. Penyelesaian, kerja gaya pegas WE sama dengan integral XF XI Fx dx. Hukum Hooke, Fx sama dengan minus Kx. WE sama dengan integral XF XI minus Kx dx. WE sama dengan integral 0,50 dari minus 250x dx. WS sama dengan 250 minus 250 kita keluarkan jadi minus 250 integral 0,50 dari x dx. WS sama dengan minus 250 kali x pangkat 2 per 2 dari 0,5 dan 0 sama dengan minus 250 kali 0,5 pangkat 2 per 2. WS sama dengan minus 31,25 Joule. Energi kinetik pada posisi keseimbangan
Epsilon P sama dengan 1/2 Kx pangkat 2. Epsilon P sama dengan 1/2 kali 250 kali 0,5 kuadrat sama dengan 31,25 Joule. Soal ke-8, sebuah mesin melakukan usaha sebesar 20.000 Joule dalam waktu 10 detik. Hitung daya rata-rata mesin tersebut. Jawab. Diketahui W sama dengan 20.000 Joule, delta T sama dengan 10 detik. Ditanya, hitunglah daya rata-rata mesin tersebut. Penyelesaian. Rho AVG sama dengan W per delta T. Rho AVG sama dengan 20.000 per 10 sama dengan 2000 watt. Soal ke-9, sebuah motor menghasilkan gaya 1200 Newton untuk menggerakkan benda dengan kecepatan 15 meter per sekon. Hitunglah daya sesaat motor tersebut. Jawab. Diketahui kecepatan bersimbol V sama dengan 15 meter per sekon. Gaya bersimbol F sama dengan 1200 Newton. Ditanya berapa daya saat yang dihasilkan motor tersebut. Penyelesaian. Rho sama dengan F kali V. Rho sama dengan 1200 kali 15 sama dengan 18.000 W. Soal 10, sebuah pesepeda sedang bergerak di jalan datar dengan kecepatan V sama dengan 5 meter per sekon. Ia mengayuh pedal sekuat tenaga sehingga menghasilkan gaya F sama dengan 50 kurang 10 J Newton pada sepeda. Jawab. Diketahui kecepatan bersimbol V sama dengan 5 meter per sekon. Gaya bersimbol F sama dengan 50 kurang 10 J Newton. Ditanya, hitunglah daya sesaat yang dihasilkan oleh sepeda. Penyelesaian. Rho sama dengan F kali V. Rho sama dengan 5 kali 50 tambah 10 kali 0 sama dengan 250 watt. Itu dia pembahasan soal dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.